toko lu itu bukannya tambah maju, tambah bangkrut. Utangnya nambah toko lu. Tapi gue tambah kaya. Kan anjing banget gue kalau begitu. Bangsat banget gue kalau begitu. Gue dikasih tanggung jawab sama lu sekeluarga untuk jalanin toko lu supaya toko lu jadi lebih maju. Lu percaya sama gue. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, ini makin seru aja nih, makin seru aja pertarungan politik-politikus ini. Wah, apa makin seru. Dan cuman yang gue sesalkan adalah kenapa harus menjadikan hukum itu kayak apa ya, instrumen aparat penegak hukum ini dijadikan alat perpolitikan. Itu dari mulai ya, polisi kita udah tahu ya, dari institusi Polri ya udah ada beberapa yang kita duga ya seperti itu untuk membungkam lawan-lawan politik, kejaksaan, hampir semua. Nah, terakhir ini adalah hakim MK dan sekarang lagi sidang MK. Itu lucu juga gue ya. Hakim MK disidang oleh MK. Dulu ada yang ke Jakarta naik SMK. Sekarang ada yang jadi cawapres lewat jalur MK. Terus disidang sama MK. Apa? Kenapa jadi MK? Ngopi dulu. Nah, hakim-hakim yang disidang di MK itu disidang oleh Pak Jimli, yang katanya Pak Jimli pendukung Pak Prabowo, yang notabene diuntungkan oleh keputusan MK ya. Jadi MK itu hakimnya itu yaitu Jimli As-Siddiq ya, Jimli As-Siddiq. Beliau Profesor Jimli ini ya itu pendukung Prabowo ya, notabene pendukung Prabowo, yang notabene juga itu diuntungkan oleh keputusan MK yang lagi disidang sama si MK ini tadi. Wah, belibet pokoknya. Nah, ini ada berita terbaru guys. Nih beritanya. Lo lihat tuh, baca nggak tuh? Ketua Mahkamah Anwar Usman akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Yuk lu lapor, gas. Mau jadi apa dia ya. Seneng gue. Biar aja mereka bercakut sorang, kita mah ngeliatin aja kita guys. Kita baca ya. Jakarta 1 November 2023. Kamis 2 November 2023, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan oleh Damai Hari Lubis, advokat sekaligus Ketua Aliansi Anak Bangsa AAB, Ketua Koordinator Pelaporan Bela Islam Korlabi, kepada redaksi persuasi.id pada hari ini, Rabu 1 November 2023. Nah lu,
Bang Damai dilaporin. Damai Hari Lubis mengatakan rencananya besok Rabu 2 November 2023 setelah selesai sidang Rocky Gerung, kita atas nama masyarakat akan melaporkan Anwar Usman ke Polda Metro Jaya. Titik kumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Damai Hari Lubis atau yang biasa disapa DHL tersebut melanjutkan koordinator dan konseptor pelaporan dan pengaduan terhadap Anwar Usman, rekan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni rekan juang Arvid Saktyo Dwimar SH MKN, aktivis anggota tim pembela ulama dan aktivis TPUA, Sekjen Aliansi Anak Bangsa, wakil ketua Korlabi. Untuk siapapun yang ingin turut serta melaporkan atau mengadukan Anwar Usman diharapkan menandatangani tanda keikutsertaannya esok hari 2 November 2023 atau di Polda sebelum laporan dan atau pengaduannya dilakukan tutup DHL. Wah. Jadi ya kan berarti udah mau dilaporin tanggal 2. Ini sekarang tanggal 2 ya. Hari ini ya. Jadi hari ini mau dilaporin ya. Kan ini sebuah apa ya? Kekocakan terbaru. Tapi rada-rada serem gitu. Jadi sebetulnya kan yang berseteru ini apa ya, politikus gitu, politikus. Cuman rakyat rupanya sudah muak juga sama politikus ini. Yang paling kesian siapa yang begini? Kalau ada begini paling kesian menurut kalian siapa? Kalau menurut gue yang paling kesian itu adalah aparat penegak hukum. Karena mereka akan bilang siap 86 ke siapa sekarang? Masing-masing punya kepentingan. Sementara kita udah melihat dari beberapa tahun belakang hukum yang mestinya menjadi panglima tertinggi berjalannya sebuah negara, panglima tertingginya itu hukum mestinya. Presiden di bawah hukum, MPR di bawah hukum, DPR di bawah hukum. Kalau meminjam bahasanya Masinton Pasaribu kemarin, ya bahwasanya ini ada hukum konstitusi, ada hukum pidana, pokoknya hukum. Ya katanya Masinton Pasaribu kan apa? Kita berkumpul di sini karena kita konstitusi. Nah jadi inilah guys. Ini apa ya? Mau dibilang mereka ini yang terlibat ini mau bilang tolol, tapi pinter. Masa hakim tolol kan nggak mungkin. Ya, jadi di sinilah guys ya, letak pentingnya keimanan yang bisa membuat akhlak. Jadi gini, percuma kalau mata kalian melihat tapi pikiran kalian buta. Dan pikiran tidak akan pernah melihat jernih kalau hatinya itu nggak punya iman. Jadi orang mau sepintar apapun mau sehebat apapun ilmunya, kalau mereka mendapatkan jabatan, kewenangan tapi nggak punya iman, maka yang terjadi ya seperti sekarang gitu. Tidak menjalankan kewenangan yang mereka dapat ya, yang diberikan kepada mereka lewat mandat sebagai pejabat publik, baik itu eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif. Ya, mereka semuanya adalah orang-orang yang mestinya duduk di kekuasaan itu dengan tanggung jawab gitu. Nah ini kan kita disuguhi sekarang ini beberapa 2 periode rezim Jokowi ini banyak banget, sampai konten gue aja banyak ya. Itu kan menunjukkan konten gue kan nggak pernah nyerang rakyat hitungannya. Nah, ada sih beberapa ya rakyat bazar yang gue serang. Rakyat bazar terus ya, golongan itu pokoknya gue ngebahas apa aja dihubung-hubungin ke mereka gitu. Lu tahu yang golongan begal nasab, manusia-manusia yang itu apa rekayasa genetika DNA. Ya jadi yang gue bahas adalah para pejabat pemerintah ini yang mestinya mereka diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan wajar kalau rakyat marah. Ini gue tutup dengan sebuah analogi guys. Andai kata kalian punya sebuah usaha atau toko. Toko itu kalian serahkan nama gue untuk gue olah selama 5 tahun. Ini toko gue lu olah selama 5 tahun. Kontrak kita 5 tahun. Selama 5 tahun gue memimpin toko lu. Toko lu itu bukannya tambah maju, tambah bangkrut. Utangnya nambah toko lu, tapi gue tambah kaya. Kan anjing banget gue kalau begitu, bangsat banget gue kalau begitu. Gue dikasih tanggung jawab sama lu sekeluarga untuk jalanin toko lu.
supaya toko lu jadi lebih maju. Lu percaya sama gue. Gue melalui proses seleksi itu. Waktu mimpin toko lu, ada paslon 1, paslon 2, paslon 3. Gue yang menang dari keluarga lu nih. Gue kampanye di keluarga lu. Pilih gue ya sebagai pemimpin toko lu. Begitu gue udah mimpin, ternyata toko lu makin rugi, nambah utang. Kan anjing banget gue. Kan bangsat banget gue kalau begitu. Kalau gue jadi pemimpin begitu. Wajar aja kalau lu sebagai pemilik toko itu marah. Wajar. Kalau lu jadi pemilik toko itu marah. Kenapa? Karena gue gak bisa ngejalanin toko yang lu amanatkan kepada gue dengan baik. Mestinya jadi maju. Mestinya sesuai dengan janji gue akan memajukan toko lu, membuat toko lu jadi lebih luar biasa, membuat lu dapat pendapatan yang luar biasa dari toko lu. Nah, kalau lu nggak marah, itu lu tolol. Nah, pertanyaannya, negara ini milik rakyat atau milik pejabat? Kenapa rakyatnya diam aja nggak marah? Yang tolol pejabatnya atau rakyatnya? Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tolol siapa? Bingung gue. Udah ayo, jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.